datang ke rumah, jing takut ketahuan nih, hidung merah kan, hidung pasti merah nih, terus mata merah bintitan gitu, suara berat, udah putau banget lah stok pun, anjing gimana ya caranya supaya nggak ini kan pagi nih nyampe rumahnya, gue ambil kain pel, ngambil ember ngepel, serumah-rumah gue pel, nyokap gue nanya, lu ngapain? Enggak ini kotor gue bersihin ini, makin ketahuan ini ada apa, biasanya gue nggak kayak gitu. Nah satu hal sih momentum yang ngebikin gue anjing ini mah nggak akan bener nih. Gue ngerasain udah sampai seminggu tuh tiap hari tuh bolak-balik boncos. Wah nggak bener ini mah. Masa lalu gue jadi masa depan ini mah. Gue nggak ketakutan gue itu. Terus di tahun yang sama gue kembaran gue nikah. Di tahun yang sama adik gue lulus kuliah. Anjing gue udah ketinggalannya udah jauh banget. Ya itu akhirnya gue mau keinginan dari diri guanya sendiri yang kuat untuk berhenti waktu itu gitu. Kevin, buka Kev. Gue yang buka nih. Iya dong. Nanti waktu sama Alex saja. Oh. Gimana ya? Tuh Alexa. Ya, balik lagi di apa sih? Gue lupa nama konten lu tuh apa sih? Kanal Indonesia Tanpa Stigma. Oke, balik lagi di kanal Indonesia Tanpa Stigma. Di sini kita udah ditemani oleh siapa, Kang? Perkenalkan diri ya. Halo, nama saya Faisal. Saya sekarang di ruangan podcastnya Rumah Cemara. Saya sendiri bekerja di Rumah Cemara sebagai program officer. Terima kasih. Tuh, dan ada Patri juga nih ya yang nggak tahu di mana kan gitu kan, tiba-tiba ada di layar gitu kan. Duh. Yoi, ini lagi di desa kita. Gaib banget gitu. Ya, desa jadi kok nggak ada rumput-rumputnya, Pat? Hah? Kok nggak ada rumput-rumputnya? Emang lu pikir desa semuanya ada rumputnya? Ya kalau imajinasi gua kan desa itu ada sawah, ada gunung. Kan ada, gitu di pemandangan dulu. Ada. Nih ya, mau kasih tunjuk. Nah, nantilah. Ya. Oke, tapi yang pasti teman-teman Indonesia Tanpa Stigma, kita kali ini akan ngobrolin soal pemulihan ketergantungan obat ya. Ini udah ada Faisal dan juga Kevin, sama saya juga. Kita akan saling ngobrol gitu soal pemulihan ketergantungan narkoba. Karena gini teman-teman, nggak banyak sih, ada beberapa dan itu cukup intensif ya. Kita dapat masukan dari media sosial gitu. Orang-orang yang nanya gimana sih caranya berhenti dari pakai tramadol misalnya. Gimana caranya berhenti pakai yang zat yang lain, apalah misalnya heroin kah atau apa gitu. Nah, Faisal ini saya kenal itu dia cukup lama untuk tidak konsumsi zat-zat psikoaktif ya, Sal ya, sama sekali. Boleh ceritain nggak, Sal? Oke, pertanyaan pertama. Lu udah berapa lama nggak pakai narkoba yang lu hindari itu? Udah nggak pakainya berarti terakhir pakai gue Desember 2007. Sekarang tahun berapa nih? 2022 bulan Januari. Ya kalau hitungannya udah hampir 14 tahun. 14 tahun lebih, Pak. 14 tahun lebih ya? Oke, 14 tahun lebih itu lu apa yang lu berhenti dari narkoba apa? Drug of choice, DOC drug of choice gue sebenarnya heroin. Putau ya? Putau. Gue cerita dikit. Oke, boleh. Memang awalnya gue nggak pakai langsung putau. Awal-awal tuh karena perjalanannya dari mulai SMP, tahu yang namanya alkohol, ganja, naik lagi mulai SMA tahu yang namanya obat-obatan. Dari SMP obat-obatan juga udah sih. SMA obat-obatan juga, terus ganja. Nah udah mulai masuk tahun 96,
gue tahu yang namanya heroin, Putau. Yang dulu makanya pertama di Drex, dikasih sama temen. Udah gitu nggak terlalu apa ya, karena gue masih sukanya waktu itu ngebet bangetnya sama ganja terus diseling sama nyabu, alkohol. Pokoknya kita dulu, gue sama teman-teman nyarinya beberapa dimensi lah gitu. Kalau make nggak mau satu dimensi doang, sayang. Berapa dimensi gitu, sampai 4 dimensi, 3 dimensi. Nah terakhir gue pas udah nyoba Putau, yang Putau udah disuntikin di Kipe, kayaknya gue nggak bisa pakai zat yang lain, nggak bisa pakai ganja teh kayaknya jadinya kalau apalagi lagi sakau gitu, nyimeng anjing makin kerasa, aduh sakit gitu badan. Makanya gue nggak, jadi kalau udah Putau dulu ya udah aja Putau. Paling kalau lagi wakas nyarinya dadosnya kayak obat-obatannya kayak Lexotan tuh zaman ada kampus terkenal zaman dulu tuh tahun 96-97, goceng tiga. Nah, kan udah cukup tuh. Pagi, siang, sore tuh. Pakalnya jadi dikit, tapi hanya jadi lemas kalau lagi sakau makan benzo gitu. Oh enggak, malah aktif. Gitu? Giat banget. Gua tahu-tahu pergi pulang ke rumah, loh kok banyak barang nih. Ya gitu, skip aja, benar-benar skip gitu. Oke. Langsung ya sampai kecanduan ya udah masuk ke udah wakas, berarti kan udah masuk ke, gua belum tahu sih dulu itu kecanduan gitu, tapi setelah kita belajar, sama-sama belajar ya, oh itulah kecanduan. Gua masuk ke fase itu gitu. Masuk penjara, dan di penjara masuk ke Bonwaru, yang gue pikir jangan kan sampai ke Bonwaru lah, di kantor polisinya juga masih bisa make, Pat. Make nyabu gue dulu di kantor polisinya. Terus pas sampai ke rutan, putusan gue 4 bulan karena waktu itu bermain di jaksa lah gitu. Bermain di jaksa. Karena gue waktu itu umur baru 19 tahun. Orang tua khawatir banget. Dan gue juga ketakutan sih. Seumur gue masuk penjara yang anjing, takut diperkosa lah, segala macam lah. Tahun 98. Oke. Tahun 98. Nah, terus ya berarti kan lu nggak kapok ya, udah masuk penjara tetap aja masih make terus gitu. Nah, di penjara gue dapet link lebih edan. Oke. Di penjara gue sekamar sama BD nomor 1 Bandung dulu. Almarhum tuh, Bang L. Siapa yang nggak kenal Bang L dulu? Oke. Suplainya tiap seminggu tuh 3 kali bininya ngirim ke dalam. Heroin, ganja, sabu. Oke. Dalam bungkus rokok tuh. Bungkus rokok rapi dan selalu lolos dari sipir, karena si bininya juga mungkin kayaknya ngulik dan nyabu, mungkin orang-orang nyabu kan ngulik ya, bungkus rokok itu dibuka plastiknya, dibongkar rapi, plastiknya dimasukin lagi, dibakar bawahnya, tapi bagian bawahnya jadi nggak kelihatan. Pas ngasihin 2 bungkus tuh pasti ngasih, yang satunya heroin sama sabu 1 bungkus, yang 1 bungkusnya lagi tuh ganja isinya. Udah ya gue makin parah di dalam, sampai Bang L keluar. Dia duluan keluar, sebulan sebelum gua keluar dia udah keluar duluan. Ya udahlah, teman-teman yang ada di kamar itu dulu di blok, di kamar gua itu satu sel cuman ada 7 orang gitu, nyewa kamar. Sakau semuanya. Nyewa kamar. Karena pertama gua pindah ke rutan itu masuk di sel yang satu kamar tuh 60 orang. Anjing yang baru masuk teh ketakutan dulu, anjing tidur nih takut dibool asli kita domi ya. Itu ketakutan gua gitu. Gua baru masuk aja tuh ada yang kalau tadi Tanggung lu udah nyebutin nyewa kamar, dan Kevin kayaknya tertarik soal itu. Di dalam sana rutan kan tuh ya? Rutan. Lu ngeluarin uang buat apa aja sih selain buat nyewa kamar? Sewa kamar tuh dari pertama datang bayar berapa nggak tahu lah, masih ratusan ribu gitu. Itu selama masa tahanan. Dan itu juga kalau nggak diutak-atik sama petinggi-petinggi sipirnya, itu satu. Terus iuran mingguan kamar, karena kan masak sendiri, kita nggak makan cadong di kamar itu.
Cadong tuh nasi rutan lah. Iya. 3 kali sehari yang nasinya itu keras. Bukan keras sih, nasinya tuh dimasak pakai kayak katanya pakai agar, terus dagingnya daging kuda. Jadi yang dibikin si para tahanan itu, para napi itu nggak ada yang pupnya tiap hari, 3 hari sekali, 4 hari sekali gitu. Makanya pas pup tuh keras banget. Nah, kita nggak. Jadi di kamar itu ada biaya kamar seminggu. Itu bayar lagi. Jadi beras dari luar, masak, nyewa korpe juga dibayar. Korpe itu ya, korpe tahu kan ya Pat ya? Iya tahu. Tahu ya? Apa tuh korpe itu? Korpe itu orang yang dipekerjakan. Yang dipekerjakan. Tapi nyewa dua korpe, satu buat masak, satu buat nyuci baju. Iya. Gitu. Jadi seminggu tuh bayar sekitar 150 waktu dulu. Oke. Gitu. Dulu belum zamannya HP ya, ponsel ya? Enggak, kagak ada. Iya, tapi kan kalau sekarang berarti kalau ponsel, masukin ponsel harus bayar dong juga. Bayar lah kayaknya. Iya, terus apa lagi? Sewa kamar, masak, terus korpe. Oh, setiap dibesuk. Karena kamar gua itu di tengah-tengah. Jadi mau ke ruang besuk itu ngelewatin 2 pintu tuh. Pintu blok yang pertama tuh gua keluar langsung masuk lagi ke pintu yang blok kedua, baru ke ruang besuk. Nah, tiap yang ngebesuk itu dia harus ngasih duit ke gua. Kalau nggak ngasih duit gua yang merana gitu. Karena gua pasti ngelewatin pintu itu gua harus nempel, nyimpen, ngasih duit lah gitu. Berapa blok tuh? Berarti ada 2 blok gua harus ngasih gitu. Makanya dulu gua ditengok kalau pas di kantor polisi itu bisa tiap hari gitu. Pas udah di rutan seminggu sekali paling. Kadang seminggu 2 kali gitu aja. Biar maksudnya kosnya lebih edan gitu. Nah, Sal, apa yang ngebedain antara putau sama obat-obatan lain yang tadi lu bilang, ya lu sebut dan lu pakai juga? Putau udah best lah pokoknya. Grass itu mah udah gimana? The best drugs. The best drug ya putau. Gue juga kadang ngelihat orang gitu. Ya adalah dulu waktu gue pertama nongkrong lagi di luar tuh ngelihat ada yang dibonceng sampai mau jatuh gitu. Itu gue tahu anjing itu enak banget. Udah gitingnya itu enak banget. Gue tuh aduh. Tapi ya saking enaknya gue jadi takut juga Pat kalau untuk sekarang gitu. Tapi gue tahu itu rasanya enak banget. Betul. Nah, ya itu kan enak ya. Terus kenapa lu pengen berhenti dari putau itu? Berarti udah dari 96 sampai 2007 11 tahun. 11 tahun tuh maksudnya gue sempat berhenti, tapi iya. 11 tahun tuh. Yang memotivasi gue berhenti pas 2007 itu salah satunya sih gue udah capek. Jadi perjalanannya 2004 itu gue sempat berhenti juga Pak. 2002 gue berhenti tuh. 2002 berhenti sampai 2004 makai lagi parah. 2005 sampai 2006 itu gue ikut PTRM tapi Subutek kalau dulu. Yang 2002 berhenti itu kenapa? Lu pengen berhenti? Kebetulan gue main ke rumah temen gue dan dia tahu gue dalam kondisi sakau, dia nyelamatin gue, dia alihin ke penggunaan ganja dulu, ganja sama alkohol. Jadi gue lupa aja malah, karena kalau kata gue mah ada feeling juga dari sini sama ini ya, maksudnya mindset sama perasaan juga ya kalau menurut gue. Ketika gue udah nggak mikirin itu, hilang loh wakasnya, nggak tahu ya, sugesti juga merinnya Pat ya, hilang wakasnya dan bisa dialihin. Dan gue berterima kasih banget waktu itu gue bisa berhenti putau gitu. Yang dialihinnya walaupun 2 tahun ya. Walaupun 2 tahun gitu. Tapi akhirnya gue coba kuliah lagi 2004 yang ketiga kali kuliah lagi. Di kampus itulah gue ketemu lagi yang namanya putau. Memang kampus dulu tiap kampus pasti ada aja peredaran putau di sana gitu ya. 2004 itu. Ya makai lagi terus sakit berobat,
sempat berhenti berapa bulan, udah gitu kerja di sini, kerja di Rumah Cemara, terus karena kerjaan gue waktu itu risky buat gue gitu, gue harus nganterin jarum suntik ke teman-teman pengguna jarum suntik gitu. Sedangkan recovery gue baru mulai 6 bulan 9 bulanan gitu. Anjing ngeliat jarum suntik juga waktu itu, udah suges tuh ya. Akhirnya gue nganterin jarum. Beli juga ke orang yang nganterin jarum. Akhirnya makanya dulu Subutek. Karena heroin waktu itu jarang di sini dan Subutek itu Buxon gitu bukan? Kalau sekarang Subuxon namanya. Kalau dulu buprenorfinnya namanya Subutek. Iya. Dan aksesnya di Hasan Sadikin, legal. Dan emang Buxon ini emang sering dipakai sama anak-anak zaman sekarang. Ya gitu. Yang sekarang ini lebih edan lagi dan parah gitu. Lebih parah sekarang. Jadi kan Buxon itu kan bentuknya kayak tablet, dihancurin sama dia, dikasih gua nggak ngerti lah kasih air atau apa, disuntikin aja gitu. Iya. Dan alasan mereka memakai itu adalah karena mereka tidak bisa membeli sabu. Nah ini itu alasannya ini yang nggak tepat informasinya jadinya kan itu yang gue juga aneh gitu banyak ngobrol, ada beberapa orang yang ngambil materi ke sini gitu ya, terus gue tanya dari yang sampai ada yang kelas 6 SD Pat, pengamen kelas 6 SD, gue tanya umurnya berapa, 11 tahun ini 12 bang, nyuntik Buxon. Buxon lu ngambil akses, terus sehari makan berapa, terus kalian tuh udah pernah nyoba putau belum, heroin belum, anjing kasihan banget mereka belum pernah nyobain heroin, langsung nyobainnya Subuxon, astagfirullah. Oke. Sal, dari tahun 96 sampai 92 aja itu udah 6 tahun men, udah 2002, lama ya. 2002. Ya, 2002. 6 tahun. Kev, lu paling lama pakai narkoba yang terus-terusan berapa lama? Berapa lama ya? Narkoba yang gue pakai terus-terusan itu Cimeng paling. Itu pun gue pertama kali Cimeng itu 2012 lah ya. Mungkin sampai tahun ini mungkin gitu kan. Sekali-sekali gitu kan. Gue masih apa namanya mengisap itu gitu. Tunggu tahun ini nih baru berarti enggak berapa hari nih? Tahun kemarin. Karena tahun ini belum. Tahun kemarin. Dan tahun ini tuh baru 11 hari. Iya, makanya ini harus klarifikasi dulu nih kan. Tahun kemarin terakhir itu gitu. Karena tahun ini gue belum nyimeng. Berarti 2012 sampai 2021. Iya. Berapa tahun tuh? 9 lah. 9 ya. 9 tahun tuh. Tapi itu kan ya itu tadi bedanya heroin sama ganja kan, kalau ganja mah kan nggak ada ketergantungan fisiknya ya soalnya. Iya ya kan? Iya. Selama gue kan dari kenapa dulu kemudian orang kenapa orang pengen kebanyakan waktu itu tahun 90-an akhir itu banyak tempat-tempat rehab dibuka dan kebanyakan itu isinya pecandu gitu. Ya, pecandu heroin. Heroin. Ya. Pecandu, benar-benar pecandu. Benar. Nah, oke. Berarti ada satu faktor yang mendukung untuk berhenti itu adalah teman yang bisa mengalihkan gitu ya. Tadi yang periode berhenti lo 2002 sampai 2004. Ya, betul Pak. Itu ya. Betul. Itu di Bandung juga tempatnya. Bandung. Oh, di Bandung. Walaupun di kota Bandung. Di kota Bandung. Lo punya temen yang bisa ngalihin. Ya. Karena gue keluar dari lingkungan rumah gue waktu dulu, gue sampai nginep di rumah dia tuh hampir setahun lah gue nginep di rumah dia. Pulang ke rumah tuh gue cuma buat ngambil nyimpen cucian, ngambil lagi cucian baru, minta duit, cabut lagi. Gitu aja, nggak pernah tidur di rumah. Oke, sip. Ya itu. Terus 2004 sampai 2000 berapa? 7. 2004 tuh gue sampai make lagi sampai gue sakit lah. Sakit, udah minum obat. Nah, pas udah mulai minum obat itu gue berhenti dan bekerja di sini. Karena salah satu syarat dulu bekerja di sini kan nggak boleh make. Kan nggak boleh make juga ya.
Tapi itu juga yang ngebangun sebenarnya syarat dulu yang dibikin itu ngebangun pada zaman itu ngebangun untuk recovery gua. Oh iya, betul. Sangat membangun gitu dan itu yang gua apresiasi dulu memang kita terkenalnya dengan hal tersebut. Nggak bisa dan abstinensia itu ya. Nggak bisa dihilangkan gitu bahwa itu memang bekerja pada zaman itu gitu. Nah 2005 pas gua jadi petugas outreach PO nganter-nganterin jarum udah relapse lagi dan ketahuan dan waktu itu dikasih pilihan sama almarhum mau rehab atau keluar. Pilihannya cuma 2. Nggak mau rehab, gue keluar. Gue kecabut itu dari sini. Gitu. Lo keluar tuh? Keluar. Enggak, gue nggak mau gitu. Karena dalam bayangan gue anjing rehab kebebasan gue hilang. Terus nanti banyak aturan. Gue orangnya males banget lah, banyak aturan harus gini, harus gitu, harus gitu. Apalagi gue masih dalam keadaan kecanduan lagi yang Subutex itu gitu. Iya. Anjing enggak mendingan udah weh. Gue akhirnya keluar, gue daftar akses layanan di RSAS, layanan Subutex. Dulu masih di jalan rumah sakit itu, belum di lantai 2 yang di atas sekarang. Masih di situ ngakses itu harganya dulu 1 butir yang 8 mili itu 74.150. Itu tuh 8 mili dan gue bagi 4. Gue makanya cuma 2 mili, sisanya gue jual. Karena gue besok harus beli lagi dengan harga yang sama. Setahun tuh Pak, sampai 2005 akhir sampai 2006 akhir. Nah 2006 akhir, gue dengar brother gue berhasil detox. Oh oke. Salah satu di rumah rehab yang ada di Cisarua. Brother gue almarhum juga itu. Nah itu gue kepacu sih, kepacu gue anjing dia juga bisa. Gue harus bisa ini mah. Awalnya itu sih. Akhirnya gue detox 2006 akhir mau detox jadi tahun itu diapain Sal? Detox cuman kalau menurut gue akhirnya setelah gue lihat mah detox cuman kasih obat tidur doang 1. Terus udah gitu memang gue udah capek dalam 2 bulan terakhir itu pas pakai Subutex, Kamlet udah capek Pak. Sampai gue nahan pasang badan di rumah. Jadi pakai Subutexnya gue udah tinggal paling 1 mili, setengah mili gitu. Kamletnya yang gue nggak tahan. Pagi siang sore juga itu 2 mili. Yang dulu kan kamlet yang 2 milian. Yang ungu, wah itu the best lah. The best dan putus zatnya juga the best. Nah gue tahan, gue putus semuanya tanpa pengobatan apa-apa. Jadi hari Sabtu itu gue nggak bisa tidur. Minggunya ada arisan keluarga di Jakarta. Pergilah gue, akhirnya gue nggak bisa tidur dan harus dibawa sama nyokap. Pergi gue ke tempat keluarga. Pas waktu sholat zuhur, lagi wudhu gue hilang bukan step kejang-kejang di kamar mandi, untung nggak kekunci. Sadar gue tuh dari zuhur itu sadar 3:30 dan udah kencing segala macam dari sana. Keluarga akhirnya tahu lah gue dalam keadaan ya arisan keluarga besar gitu. Iya. Udah maghribnya kejadian gitu lagi. Step lagi akhirnya gue dibawa ke rumah sakit, disuntik diazepam cair di pantat, udah Wallace jadinya santai. Nah pas sampai Bandung gue udah tekatin gue harus ke Cisarua itu gitu. Masih ngakses, masih ngambil. Tapi karena feeling gue hanya pengen berhenti, tapi bingung gitu caranya gimana lagi gitu. Nah pas gue pakai taksi sama bokap nginjakin kaki di Cisarua itu di rumah rehab itu gitu. Baru nyampe sana. Feelingnya udah beda, langsung nggak sakit lah, nggak pegel. Sugesti menurut gue mah. Jadi pas udah gitu juga gue udah enjoy aja ngejalanin, nggak ada sakit apa-apa. Terus si perawatnya ngomong, lu kalau butuh obat tidur ngomong. Jadi dalam 10 hari detox itu gue cuma 2 kali makan obat tidur. Di hari pertama doang, sama hari ke-3. Udah selebihnya nggak pakai apa-apa, ya udah clean gitu, bersih. Nah ditawarin juga sama staff rehab di situ untuk lanjutin program. Nah udah ngobrolin rehab, gue nggak mau kata gue langsung cabut. nggak mau langsung cabut aja kalau udah ngobrolin rehab. Cabut keluar, nah gue nyantai. Udah 3 bulanan, mulai lagi nyobain ngebir barengan sama teman-teman. Gue pengen, jadi kayaknya kalau di gue nilai, gue tuh pengen high gitu, pengen nyobain yang mabok lagi gitu, yang mabok, bener-bener mabok. Tapi pas ngebir,
3 orang mesen sepitcher, 2 pitcher, 3 pitcher, yang keempatnya peletok. Langsung sakit nih si perut gua gitu. Perut bulu hati gua tuh sakit, 2 minggu gue langsung sakit itu di rumah. Udah gua nggak cocok lagi sama alkohol menurut gua gitu. Udah aja. Terus gua lagi pacaran waktu itu, nyimeng sama pacar gua. Nyimeng, udah gitu nonton TV bareng sama keluarganya, sama nyokap bokapnya. Terus ada film waktu itu tuh di TV, gue inget banget itu film Boboho. Tahu lu Boboho, Pat? Anjing, tahu kan? Kan anjing kocak berat ya. Iya. Wah, cewek gua ngakaknya, wah. Si ibu sama bapaknya tuh ketawa juga, cuman gua yang sensi. Anjing gitu, ketahuan beragu. Jadi apa ya? Jadi Parno gitu kan ya. Anjing, bawaannya nggak enak gini, nyimeng. Udah aja, nggak cocok nih. Nyobain. Iya maksudnya gue nggak bisa nikmatin karena orang tuh lagi enak-enak ngetrip aja. Kalau gue nggak duduk di ujung, di sudut kayak gitu, duduk ngerokok merem kayak Stokun, duduk di ujung di pojokan gitu, duduk jongkok merem sambil ngerokok sampai ngerokoknya kebakar. Anjing, esensi gue pengen heroin gitu. Akhirnya gue ketemu di bulan Novemberan lah, ketemu sama teman-teman yang detok gue dulu yang direhab di Cisarua itu. Beli putau gue akhirnya datang ke Jakarta. Lu tahu kan Pat yang daerah yang banyak gundukan sampah tahun 2007? Ya, Boncos. Ya itu di situ. Berangkat gue jam 1 malam dari sini naik bis. Nyampe sana jam 3. Jalan, beli setengah, udah gitu nyewa insul, karena nggak bawa insul, nyewa dong, ada penyewaan insul di situ. Yoi. Nyewa. Gitu ya. Pakau dulu, sisain. Lagunya juga ada kan? Iya. The Flower. Udah gitu beres tokun, beres make, nyari insul di daerah situ yang jual. Ada kios-kios jam 3:30 subuh tuh. Masih ada kios yang buka, beli insul 3. Baru gue balik lagi ke Bandung, naik bis jam 7:30-an. Jam 7:30 udah nyampe Bandung. Langsung ke rumah teman gue itu Pakau lagi. Nah ini uniknya, euforia. Sesuatu hal yang gue pengenin banget baru dapat gitu. Euforia guanya gitu. Gue berusaha untuk nge-cover up gitu, Pak. Datang ke rumah, jing, takut ketahuan nih, hidung merah kan. Hidung pasti merah nih. Terus mata merah bintitan gitu. Suara berat. Udah putau banget lah Stokun. Anjing gimana ya caranya supaya nggak ini, kan pagi nih nyampe rumahnya. Gue ambil kain pel, ngambil ember, ngepel. Serumah-rumah gue pel. Nyokap gue nanya, lu ngapain? Enggak, ini kotor, gue bersihin ini. Makin ketahuan ini ada apa. Biasanya gue gak kayak gitu. Nah akhirnya satu hal sih momentum yang ngebikin gue, anjing ini mah gak akan bener nih. Gue ngerasain udah sampai seminggu tuh tiap hari tuh bolak-balik Boncos. Wah gak bener ini mah. Masa lalu gue jadi masa depan ini mah. Gue gak, ketakutan gue itu. Terus di tahun yang sama gue kembaran gue nikah. Di tahun yang sama adik gue lulus kuliah. Anjing gue udah ketinggalannya udah jauh banget. Ya itu akhirnya gue mau keinginan dari diri guanya sendiri yang kuat untuk berhenti waktu itu gitu. Akhirnya gue dulu 2005 itu pas awal-awal itu gue sempat punya sponsor, Pak. Di boleh nyebutin ya? Di NE punya sponsor. Narkotik Anonymous. Gua panggil, gua hubungin lagi sponsor gua dan running NE gua akhirnya dari 2007 sampai menjalani langkah-langkah itu. Jalanin. Cuman sebenarnya jujurnya gue cuma ngejalanin cuman step 1-2 merenya Pak ya. Sampai step itu cuman gue baca, cuman nggak ngejalanin Pak. Iya. Jujurnya cuman ya recovery gua mah ya. Ya tapi kan ya balik lagi ke yang faktor pendukung pertama tadi, temen itu kan, sponsor itu kan temen pemilihan lo kan. Ya betul. Itu berperan banget gitu. Yang misalnya udah harinya meeting waktu itu hari Jumat di SMS-in, dulu belum ada WhatsApp. Yuk meeting. Ya itu rutin. Nggak kerasa waktu dulu gue tahun 2007 itu 2008 kita ngerayain sponsor gue 6 tahun clean bersih. Gue setahun aja belum, anjing nyampe nggak ya ke 6 tahun. Kalau dulu gue nyebutnya itu sebuah kebanggaan ya. Sobriety itu gitu. Akhirnya ngelewatin setahun 2 tahun
3 tahun. Nah, udah masuk ke 3 tahun mah udah weh nggak di apa lagi ya, Pat, nggak dirayain lagi. Nggak dirayain, gue udah biasa weh. Nggak kerasa yang pas 9 tahun ke 10 tahun ada teman fellowship dari Jakarta ngasih selamat, ngasih koin gitu ke gue. 10 tahun lu clean, anjing kata gue teh, oh ya udah 10 tahun nggak berasa gitu. 11, 12 ya kayak gitu sampai sekarang yang drug of choice itu nggak gue sentuh sampai sekarang. Oke. Ya, ya artinya kan ada apa ya? Ya, ada zat yang zat itu bikin lo ketagihan dan sehingga hidup lo itu boleh dibilang berhenti lah ya. Kalau pakai istilah lo tadi, kembaran lo nikah, adik lo lulus kuliah dan seterusnya. Sementara lo begitu-gitu aja gitu hidupnya. Ya. Nah, Kev, lo pernah nggak Kev ada di fase seperti itu Kev, di mana konsumsi narkoba mempengaruhi hidup lo sedemikian ya berartinya gitu? Mungkin nggak selama Bang Faisal ya gitu, cuman ada gue berapa mungkin setahun 2 tahun lah itu ketika gue addict banget sama sinte gitu kan, dan obat-obatan yang lain gitu. Itu sekitar tahun 2000. Obat-obatan lain tuh apa, tramadol gitu? Iya, tramadol, Apra, ya semua Apra gua sikat, Dumolit dulu kan gitu. Itu ada rentan waktu dari 2015, 14, 15 sampai 17 lah. Ya. Bentar gitu kan, cuman berapa tahun gitu. Cuman itu gue ngerasa gue kayak nyusahin orang tua gue aja gitu kan, karena waktu itu posisinya fase dimana gue masih kuliah, gue masih dibiayain orang tua gue, dan gue ngancurin itu semua cuman gara-gara narkotik gitu. Dan ya baru kepikiran tuh emang ya ini tuh bukan suatu hal yang baik gitu ya untuk terus dilanjutkan gitu sih ya, kalau gua. Artinya kan gini, setiap orang yang yang udah konsumsi narkoba apapun itu ya, dan itu jadi terus-terusan sehingga berpengaruh kepada kehidupan sosial, kesehatan, mungkin ekonominya juga, itu pasti akan berpikir untuk udah ini nggak benar nih gitu, gue kudu berhenti gitu ya, Sal ya? Yeah. Atau ya kan? Nah tapi kan persoalannya nggak sesederhana itu, nggak cuma sekadar niat kemudian lo bisa bertahan sampai tahunan, ya nggak usah tahunan lah, sebulan 2 bulan aja juga berat banget tanpa adanya dukungan gitu. Nah, kalau menurut lo berdua nih, dukungan apa sih? Dukungan dari siapa yang paling oke? Tadi ada teman, keluarga gimana? Nah, itu. Kalau gue ngerasa support system gue pas zaman awal gue recovery itu dari 2007, pasangan gue yang sekarang jadi pasangan hidup gue, itu benar-benar sebagai support system gue, karena gue kenal, dia kenal sama gue udah dalam keadaan gak make apa-apa gitu. Iya. Jadi kenal yang akhirnya pacaran, akhirnya nikah, ya sampai sekarang ya itu benar-benar mengalihkan gue gitu, level gue pengen, kan menurut gue mah ada level aja, gue pengen, kalau dulu pas zaman sebelum recovery itu prioritas nomor 1 gue itu make itu dia paling atas gitu, cari duit, nomor 2, nomor 3-nya apa, berkeluarga atau apa kerja atau segala macam. Nah prioritas gue make zat itu kayaknya turun ke level yang berapa gitu, Pat, yang prioritas gue nomor 1-nya apa, cari duit, kerja atau apa. Jadinya setelah melewati fase yang ini nggak nyampe yang ke bawah lagi, nggak nyampe yang ke pengen make itu gitu. Keinginan make pasti ada. Iya, pasti ada. Pasti ada, men. Gila itu ada. Enak zat itu. Iya. Oke, iya. Prioritas pemakaian jadi turun. Tapi maksud gue gini, seberapapun canggihnya perawatan untuk berhenti narkoba, tetap lu harus pasang badan toh gitu. Yoi. Ya kan? Iya. Ya kan?
Benar. Lu di rumah sakit aja ya waktu itu tetap aja kan pasang badan gitu, merasakan sakitnya sakau itu. Iya. Gitu ya. Ya, real recovery mah bukan kalau menurut gue bukan di dalam sebuah institusi, bukan di dalam panti rehab segala macam. Yang real recovery lu menjalani proses pemulihan akan adiksi lu ya ketika lu udah di dalam kehidupan sosial lu gitu, balik lagi ke kehidupan sosial lu di dalam keluarga, di dalam hubungan kerja, ya itu recovery lu gitu. Jadi kalau di rehab mah ya lu pasti clean gitu, mau gimana juga. Betul. Jadi buat teman-teman yang pengen berhenti konsumsi narkoba, itu syarat pertama itu selain niat adalah lu mau untuk ngerasain sakitnya, putus obat. Iya. Gitu kan? Iyalah secara tidak langsung itu. Iya. Karena itu proses yang harus lu laluin gitu. Karena gini misalnya kayak tadi saya pengen nyebut gue oke berhenti pakai putau terus pakai benzo gitu ya, lu ya salah tadi pakai benzo. Benzo juga kan ketika putus benzo kan juga ada sakitnya juga. Ada iya, makanya tapi yang 2002 itu gue nggak dialihin ke benzo, Pak. 2002 itu gue lagi sako berat, dialihin ke ganja. Nah, dan ganja gue enjoy. Sesuatu yang beda. Ganja gue enjoy waktu itu, pemakaian ganja gue, maksudnya gue nggak sampai yang wakas. Dan gue ngalamin beberapa hari itu gue ngeganja yang enjoy aja. Walaupun gitu, beda dengan rasa yang ketika gue nggak pakai putau gitu. Gitu. Ya karena kan ganja memang secara ilmiah dia tingkat ketagihannya paling kecil gitu, bahkan dibandingin sama nikotin. Gitu. Lebih tinggi nikotin kayaknya daripada ganja. Iya, lebih susah berhenti nikotin daripada berhenti cimeng. Terus dia juga nggak ada gejala putus obatnya juga ringan, gitu, paling ringan. Itu kajian ilmiah gitu, bukan gue yang ngomong. Yoi. Terus apalagi soal kira-kira yang menurut lo perlu dilakukan untuk supaya bisa berhenti dari konsumsi obat-obatan itu? Pertanyaannya gue balik lagi, kenapa harus berhenti? Ya kenapa harus berhenti? Kenapa berhenti? Ini Pak, kenapa harus berhenti kalau ternyata konsumsi zat lu tidak merusak hubungan sosial lu? Tidak merusak pekerjaan lu dan lu masih bisa bersosialisasi, ya nggak ada masalah dengan penggunaan zat lu berarti kan? Iya. Nah, gue berhenti karena udah ngerusak segala aspek dalam kehidupan gue waktu itu gitu. Dan yang paling utama niat. Niat itu walaupun niat mau lu gimana juga banyak yang dimasukin ke rehab. Gue masuk pesantren juga waktu dulu. Ada juga yang maksudnya dipaksa-paksa. Kalau niatnya lu belum pengen berhenti mah nggak akan menurut gue mah. Ada masanya dia bisa berhenti 2 tahun 3 tahun, akhirnya dia balas dendam, pakai lagi karena dulu prosesnya bukan karena, kalau menurut gue bukan karena dia pengen gitu. Menurut gue ya, tapi kalau misalnya lu pengen dengan bulat, gue pengen berhenti ya, it works gitu. Nah, kan gini nih, kalau di Amerika gitu, yang namanya kelompok-kelompok dukungan sebaya macam Narkotik Anonymous itu kan banyak kan? Banyak. Nah, di Indonesia itu kan susah ya ketemu sama kelompok kayak gitu. Ada. Gitu. Ada, betul, tapi kan susah banget gitu. Susah banget kita ketemu sama kelompok-kelompok seperti itu. Kalau misalnya di Amerika kan mungkin di setiap state, distrik, terus di balai-balai kota tempat-tempat komunitas mereka gitu. Ada ya. Nah, kalau di sini kan nggak ada, Sal. Gimana tuh, Sal? Lu ngelihat itu dan lu kan sebagai salah satu pegiat 12 langkah juga, gimana tuh? Ada kok, Pat, kalau di sini sebenarnya. Karena gue tahu infonya, makanya gue bilang ada. Sampai pas tahun 2017-18 ya. Kita akhirnya di nasional melegalkan.
Perkumpulan. Oke. Misalnya gue tinggal di Cianjur. Apakah ada di Cianjur? Nah, karena situasi pandemi dari 2020 itu yang jadinya ngebikin sangat mungkin meeting di mana-mana. Karena semuanya melalui Zoom sekarang. Oke, udah ya, online ya. Online semuanya sekarang gitu. Wow. Tiap hari ada meeting. Satu hari itu ada tiap hari itu ada meeting 2-3 kali meeting. Jadi lu tinggal milih mau meeting yang di mana. Oh gitu. Oke. Tiap hari ada, Senin sampai Minggu. Ada. Dan gue juga join grup yang di nasional ini. Jadi jadwal rutin meeting itu ada terus. Oke. Kev, lu pernah nggak ikutan meeting kelompok dukungan gitu, Kev? Belum pernah sih, cuman gue tertarik sekali sebenarnya ya. Gitu. Nah, gimana? Ya, maksudnya ada gitu ya orang-orang yang kecanduan gitu berkumpul. Ya, yang gue lihat sih sama kayak di film-film gitu kan. Dia melingkar terus ngungkapin apa yang dia rasakan. Mungkin waktu itu pernah sekali di sini ya, kalau nggak salah ya. Pernah gue bikin waktu itu. Nah, pernah sekali di sini dan gue ikutan itu. Dan itu pertama kali gue ke sini. Pas banget tuh, pas gue pengen beli buku lu tuh. Sorenya itu ada acara itu dan gue ikutan di situ dan gue ngerasa kayak anjir. Ada dong gitu komunitas yang bikin program yang kayak gini, wah ini asik banget gitu. Taunya minggu depannya udah nggak ada lagi. Nah, itu gimana tuh? Nah, masalahnya kan kalau di kita konsistensi Pak. Itu. Apa sih tantangannya, Sal? Tantangannya ngajak orang untuk datang ke meeting. Itu tantangan yang terberat. Akhirnya mah gue bukan ini ya, maksudnya akhirnya recovery mah selfish buat gue gitu. Lu gua gitu, lu nggak mau ya udah. Ya tapi kan dukungan tetap diperluin dong. Diperluin, tapi kalau lu misalnya butuh bantuan gue bantu gitu. Oke. Tapi kalau misalnya lu nggak bisa, gue nggak bisa maksa orang buat datang ya Pat ya. Nggak bisa maksa-maksa, tapi kalau misalnya lu mau gue bantu gitu. Kalau minta tolong nama gue bantu gitu. Yang tadi Kevin bilang ini oke nih ada komunitas ini, tapi sayangnya pas minggu depannya nggak ada gitu. Sebenarnya yang dibikin orang yang pengen pulih, yang pengen berhenti itu kan jadi maju mundur lagi jadi mundur lagi gitu. Ya sebenarnya kan yang di meeting yang dibikin di sini itu meeting dadakan sebenarnya Pak. Yang rutinnya itu sebenarnya di Victoria, di Cafe Victoria. Tiap hari Kamis dulu jam 3 sore. Itu pasti rutin tiap minggu sekali. Nah, gua ngebuka wacana sama teman-teman yang di Victoria, yuk kita meeting sekali-sekali di sini. Nah, akhirnya terbuatlah meeting di sini waktu itu. Tujuannya maksudnya biar ngajak teman-teman yang lain di sini juga kalau masih meeting, ayo datang sana gitu. Oke. Karena home groupnya di sana. Gitu. Dan gue juga udah ngajak beberapa teman yang di sini waktu itu kita bikin home group baru di sini biar kita daftarin gitu. Ya ternyata ya kayak gitu, tidak terlalu tertarik, malah tertariknya bukan ke lingkaran-lingkaran yang untuk recovery, malah lingkaran-lingkaran yang lain gitu, yang untuk sharing hanya sekedar sharing gitu, yang nggak apa-apa. Yang penting bisa saling support, sistemnya masih bekerja menurut gue begitu. Ya, bahkan kan program pemulihan itu bekerja di luar pertemuan sebenarnya kan. Betul sekali, karena iya benar. Di luar pertemuan. Jadi ya pertemuan itu ya hanya alat, tapi yang penting yang tadi itu, Kev, yang sponsorship itu. Jadi ada orang yang lebih dulu mengerjakan program ini, kemudian dia bersedia mensponsori lo. Gue jadi sponsor lo deh untuk ngerjain langkah-langkah ini, proses pemulihan ini gitu. Itu yang teman dalam pemulihan itu sih kan yang lebih pentingnya juga. Iya. Gitu. Nah, gini,
lu 11 tahun pakai, Kevin mungkin lebih lama lagi ya, atau ya gue nggak tahu deh. Ini kan banyak nih yang tanya gimana sih caranya berhenti. Kebanyakan sih berhenti tramadol ya, berhenti dari tramadol. Tramadol itu kan juga opioid juga kan, sama kayak heroin gitu. Gua rasa juga sakaunya juga mirip-mirip. Iya. Apakah misalnya gini, lu kan baru pakai cuma baru 2 tahun gitu dan belum, hidup lu belum berantakan gitu. Apakah harus nunggu berantakan dulu hidup? Enggak lah. Hah? Enggak lah. Enggak. Jadi walaupun baru pakai setahun misalnya, tapi gue udah mau berhenti ya, berhenti aja gitu. Berhenti aja. Dan sama, gue pun ngalamin hal-hal itu di awal-awal kan. Yang pengen berhenti, masuk pesantren, akhirnya ngurangin dosis, keluar lagi, nah dosis gue udah rendah lagi nih, nggak tinggi, ya makai lagi, ya itu mah proses. Okay. Proses itu prosesnya orang. Ya, itu prosesnya. Dan jangan salah loh, walaupun cuma 2 tahun, itu ketika kita ngestop gitu ya, itu tuh akan kerasa banget ke badan loh, ngerti nggak sih lu? Maksudnya kayak lu yang tiap hari mengkonsumsi itu gitu kan, berapa butir gitu. Tiap hari, terus tiba-tiba di hari esoknya udah di stop gitu. Lu nggak makan itu gitu. Itu kan akan ngaruh ke badan lu gitu. Oh iya. Iya kan, iya, gitu. Badan lu akan pegel-pegel, akan apalah gitu kan. Pikiran juga nggak kemana-mana lah gitu. Lu sensian sama orang kan gitu. Dan itu yang sebenarnya susah dilawan gitu. Cuman kalau gue sih balik lagi otak sih yang. Lu gimana Kev ngelawannya Kev? Ya itu karena gue berpikir secara objektif aja. Gue nggak bisa dikontrol sama tramadol. Oke. Gitu. Harus tramadol yang gue kontrol nih gitu kan. Gitu. Kalau gue sih mikir ke sana, nggak apa-apa lah badan gue sakit segimana-gimananya kan gitu. Cuman yang penting ya otak gue lebih hebat lah daripada tramadol itu. Oke. Gitu sih kalau gue. Terus ada satu lagi Pat. Gimana? Satu lagi alasan kenapa gue jadi berhenti. Apa tuh? Takut ketangkep. Karena masih ilegal di sini. Oh iya. Tapi kalau misalnya nanti legal nggak tahu ya. Nggak tahu. Gue juga nggak bisa jamin. Iya kan masih nggak tahu kapan. Ya karena pemulihan itu kan seumur hidup ya. Yoi. Proses pemulihan itu seumur hidup. Takut ketangkep ya itu jadi satu alasan yang cukup powerful sih. Siapa sih yang nggak takut di penjara, men? Betul. Lu aja ya sempat ngalamin di penjara, ngeluarin duitnya mungkin lebih banyak ketimbang lu ngeluarin duit buat putausnya sendiri gitu kan? Iya. Itu kan ketakutan. Satu rumah kejual. Ketakutan sejuta umat itu kan, ketangkep itu kan. Yoi. Males banget kan berhadapan sama ya orang-orang berseragam, bawa beceng gitu. Iya. Emang ya. Iya. Apa ya? Kalau selain dukungan, nah, Sal, menurut lu yang paling rawan saat ini untuk lu bisa balik lagi pakai putau itu apa? Kondisi rawan gua, kalau yang memungkinkan gua untuk bisa makan lagi. Depresi kah gitu atau apa? Atau ada enggak? Gue berapa kali ngelihat malah yang ngelihat nyuntik di depan gue, malah gue ngelihat barangnya, ya karena gue nggak mau Pak. Oke. Ngelihat di depan gue, cuman memang waktu pertama gue ngelihat mual. Pas ngelihat yang mulai nyuntikin, terus darah yang pumpkin, keluar anjing mual gini kata gue. Sampai jackpot gue udah nggak ngelihat lagi. Tapi beres itu gue cuman ngelihat barangnya langsung, memang nggak mau gitu. Kalau mau mah gue memang tinggal
Cuman memang satu yang alasan takut karena ilegal, satu lagi ya itu sih takut. Gue tahu itu enak banget. Takutnya ya itu enak banget itu, gila nih. Waduk yang ngomong yang udah pernah nyoba itu waduk kalau dia ngomong itu nggak enak kan. Bener nggak? Enak. Ya. Gila enak banget Iya, itu mah coy. Jadi bikin gue kepo gitu kan, enaknya itu kan. Enak. Aduh, tapi jangan lah ya gitu kan. Berapa kali pun gue ketemu sama teman-teman yang udah pernah nyobain heroin, gue tanya enak nggak ada yang ngomong nggak enak dan semuanya jawabnya enak. Ya iya teman-teman, kita bukan mempromosikan putau atau heroin ya, tapi memang ya banyak sih yang literatur yang bilang bahwa getting heroin itu 100 kali lebih nikmat ketimbang orgasme. Bayangin gitu. Gila kan? Gila, jurnal aja ngomong kayak gitu ya? Iya. Itu memang enak banget. Nah, saking enaknya itu yang gue ketakutan, Pat. Kalau diri gue sendiri ketakutan, ya itu masa lalu gue jadi masa depan gue. Oke. Itu. Ya. Apalagi misalnya dibandingin dengan tahun sekarang gitu, yang saat inilah, bukan tahun sekarang, saat ini yang gue udah nikah, gue udah berumah tangga, gue punya anak gue bukan anak kecil lagi. Yang satu udah kerja umur 22 tahun, yang satu lagi umur 20 tahun. Terus ngeliat bapaknya masih pakau, anjing, kasihan anak gue. Enggak deh kayaknya. Gue masih memilih untuk enggak. Oke, memilih untuk enggak ya. Iya. Oke. Kayaknya obrolan kita segitu dulu kali ya. Nanti kita sambung lagi untuk soal pemulihan ini karena banyak banget men. Ya kayaknya ya pertama misalnya di Indonesia itu tadi masih jarang kelompok-kelompok bantu diri itu. Oke, dengan adanya pandemi kemudian muncul platform-platform konferensi macam ini. Gitu. Jadi pertemuan itu sebenarnya ada di mana aja ya, kita bisa ngobrol kapan aja gitu. Nah juga yang terpenting kan niat ya, lu mau berhenti beneran atau ya cuma berhenti untuk nurunin dosis aja gitu. Gitu. itu jadi pertanyaan penting juga gitu. Nah iya buat teman-teman yang terutama yang tramadol itu tentunya sama putus heroin karena sama-sama opioid kan. Gejalanya mirip flu gitu, kadang lu mencret-mencret, kemudian pegal-pegal, bersin-bersin, kayak gitu-gitu deh. Itu sama aja dan ya walaupun lu detoksifikasinya atau proses perawatannya itu di rumah sakit, tapi tetap aja itu akan dirasain gitu, perasaan-perasaan tidak enak itu. Ya. Apalagi lu setelah keluar dari rumah sakit, lu menghadapi dunia nyata gitu, yang dunia yang semakin kejam ini gitu. Ya itulah yang harus dirasain. Lu harus ngerasain misalnya tidak diterima dalam sebuah pekerjaan atau ditolak dalam ketika lo melamar kerjaan, nilai lo IPK lo jelek sehingga lo harus ngulang kuliah dan seterusnya gitu kan. Itu kan hal-hal yang menyakitkan, atau diputusin sama pacar lo, itu kan hal-hal menyakitkan yang harus lo hadapi tanpa konsumsi ya obat yang lo pilih itu gitu, obat pilihan lo. Betul. Gitu. Jadi apa Kev kesimpulan kita kali ini, Kev? Kalau mau berhenti? Kalau mau berhenti sih ya yang paling pertama dan utama sih menurut gue niat sih. Niat dari diri lu sendiri dulu gitu. Dan lu harus bisa melihat kondisi sosial lu gitu, kondisi keluarga lu kayak gimana gitu. Janganlah gimana ya? Gua nggak bisa ngelarang lu untuk pakai suatu zat tertentu gitu ya. Tapi setidaknya
ya jangan sampai merugikan mereka lah gitu. Apalagi ya udahlah, janganlah, jangan cobain kayak gitu jangan deh, jangan. Cukup dengerin, maksudnya cukup Nanti dengerin. gini dong, logonya gini dong, jangan. janganlah gitu kan. Janganlah gitu kan. Lo kalau mau, ya kan tadi Faisal sebut, wah itu enak banget, ya kan? Iya. Oke, kalau misalnya kalian pengen mencoba, itu lakukanlah dengan penuh tanggung jawab gitu. Nah, iya. Siapa dirimu gitu, lu Iya. punya tanggung jawab apa sih di komunitas lo gitu? Apakah lo seorang ayah atau lo seorang ibu atau seorang anak gitu? Gitu ya, seorang pelajar atau seorang pegawai, ya ingat itu aja gitu, dan bertanggung jawab juga untuk konsumsinya. Ya itu kan terlepas dari, karena kan orang kan beda-beda juga Pat gitu. Ada orang yang bisa mengkonsumsi hal tersebut dan dia bisa bertanggung jawab kepada sosialnya. Tapi ada juga kan orang yang konsumsi terus kebablasan, akhirnya menghancurkan sosialnya mereka gitu. Entah itu dari keluarga, dari pertemanannya, dari ruang lingkup kerjanya dan lain sebagainya lah gitu kan. Yang pada akhirnya kan itu kan bisa menghancurkan hidupnya gitu, menghancurkan masa depannya dia gitu, hanya karena pil itu gitu kan, pil tramadol itu. Oke. Gitu. Dan ya buat teman-teman yang saat ini masih belum berhasil untuk berhenti sama sekali, itu nggak usah berkecil hati. Ya. Ya kan? Ya, karena memang proses pemulihan itu seperti itu. Kayak Faisal tadi misalnya, dia mulai pakai 96, 2002 berhenti, 2 tahun terus pakai lagi gitu, berhenti lagi, pakai lagi, sampai akhirnya menemukan ya jalannya yang tanpa konsumsi putau itu tadi gitu. Jadi ya nggak usah berkecil hati gitu, proses pemulihan itu seperti itu. Tapi yang pasti gini teman-teman, karena obat-obatan ini kan juga punya efek yang merugikan juga ya. Orang bisa mati gitu gara-gara kelebihan konsumsi, overdosis gitu. Ini juga salah satu tanggung jawab gitu. Bagaimana kita kalau mau konsumsi ya jangan sampai OD gitu. Websitenya Rumah Cemara ada kok tulisan-tulisan mengenai gimana lo cara konsumsi narkoba dan supaya nggak sampai meninggal overdosis gitu, itu ada. Silakan aja dicari di situsnya Rumah Cemara. Kalau dari gue sih gitu. Faisal, ada yang mau disampaikan lagi, Sal? Sebagai penutup? Kalau menurut gue, kalau misalnya sampai kapanpun juga, sampai lo umur 70, 80, kalau masih lo pengen make ya make terus gitu. Gue udah ketemu sama yang kakek-kakek bokul bareng dulu gitu, yang umurnya 70 tahun, anjing kakek-kakek masih pakau bareng kan. Ya buktinya itu, maksudnya gue masih umur 20-an ketemu sama kakek-kakek kan, dia udah makanya dari tahun berapa, men? Iya kan? Ya mau sampai umur berapa lu kalau mau pakai drugs ya terus gitu, masih bisa pakai gitu. Tapi balik lagi lu merugikan orang lain nggak? Nah itu bertanggung jawab sama diri lu nggak gitu. Itu bertanggung jawab sama apalah. Kalau menurut gua, kalau ke gua sendiri ya pilihan keluarga. Sih keluarga, akhirnya itu pilihan kalau di gua ya. Kalau buat gua sendiri, gua masih memilih sampai sekarang untuk tidak make, karena efeknya kalau make pasti disaster. Disaster gitu ya, bukannya enak, katanya enak, gua nggak bohong, enak, tapi efek setelahnya itu disaster. Oke. Gitu, Pak. Ya, teman-teman, kayaknya sekian dulu obrolan kita kali ini tentang pemulihan ketagihan narkoba. Makasih ya Faisal, Kevin, udah nemenin gua kali ini ngomongin soal ini, dan kita nanti ngobrol-ngobrol lagi kapan-kapan. Siap. Dadah. Thank you ya, Pat ya. Thank you, Pak. Terima kasih. Bye.